Halo, selamat pagi, siang, sore, malam guys. Masih bersama Bang Gocir, goes bareng, goes ngacir. Nah, hari ini kita mau bahas soal pelumas untuk sepeda. Jadi seperti kita ketahui bersama, sepeda tuh butuh pelumas terutama untuk di sekitaran rantai. Nah, seperti kita ketahui bersama, rantai itu komponennya macam-macam. Jadi ada plat bagian luar, ada plat bagian dalam, ada juga bushing-bushing di antara rantai-rantai tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa rantai perlu dilumasi? Nah, rantai kalau nggak dilumasi, nanti ujung-ujungnya biasanya menjadi berkarat. Dan ketika dia berkarat, biasanya nanti bushing-bushingnya juga rusak, jadi akhirnya rantainya bisa mulur. Jadi akhirnya panjangnya berubah tuh, rantainya semakin panjang, dan kadang-kadang nanti rantainya bisa jadi putus malah kalau katakan rantainya berkarat. Nah, rantai yang panjang ini menjadikan rantai tidak presisi. Kalau dia tidak presisi, otomatis nanti handlingnya jadi nggak enak, perpindahan giginya pun jadi nggak smooth. Nah, jadi kita sepakat ya bahwa rantai itu sangat perlu untuk dilumasi. Nah, pelumas rantai ini sebenarnya ada 3 macam. Jadi ada pelumas kering, pelumas basah, sama pelumas yang all purpose. Nah, sekarang bedanya apa? Nah, kita bahas satu-satu ya. Jadi pelumas basah itu gunanya untuk apa? Nah, pelumas basah ini adalah pelumas yang peruntukannya untuk teman-teman yang bersepeda di trek yang basah. Misalnya sering hujan-hujanan, sering let's say MTB-an atau gravelan, nyeberang sungai, kena hujan dan sebagainya. Nah, pelumas basah ini tingkat viskositasnya lebih tinggi. Dengan kata lain, dia lebih kental. Nah, karena dia lebih kental, otomatis dia tidak mudah larut bila kena air. Jadi kalau dia kehujanan, dia kena air, teman-teman nyeberang sungai dan sebagainya, pelumasnya tetap ada di rantai. Karena di viskositasnya tinggi, dia kental, jadi dia nggak mudah untuk larut. Nah, kelebihannya di situ. Nah, tapi kelemahannya apa? Pelumas yang viskositasnya tinggi, pelumas yang kental itu cenderung membuat membuat debu menjadi menempel. Jadi ketika teman-teman tidak apik, tidak jarang membersihkan rantai, maka pelumas yang kental itu akan menarik semua debu dan akan nempel di rantai. Nah, akumulasi debu yang menempel di rantai ini kalau dibiarkan ini bisa sangat berbahaya untuk sepeda, untuk rantai, untuk sprocket dan untuk chainring. Karena akumulasi debu yang menempel ini bisa menimbulkan semacam kayak efek amplas. Jadi debunya nempel, jumlahnya banyak, dia mengeras di situ, jadi jatuhnya dia kayak amplas tuh. Ujung-ujungnya nanti sprocketnya hancur, rantainya hancur, chainringnya pun bisa rusak. Nah, itu kelemahannya. Nah, lalu yang kedua, ini ada pelumas kering. Nah, pelumas kering ini apa? Pelumas kering ini otomatis viskositasnya lebih rendah. Dalam kata lain, dia lebih encer. Nah, kalau dia lebih encer, berarti apa nih? Nah, pelumas yang encer, pelumas yang kering ini cocok digunakan kalau teman-teman suka bersepeda di daerah-daerah yang kering atau daerah-daerah yang berdebu. Nah, seperti tadi gue mention, kalau pelumasnya kering, pelumasnya encer, ini otomatis dia tidak menarik debu untuk menempel di situ. Jadi otomatis akumulasi tumpukan debu untuk pelumas yang encer ini, pelumas kering ini potensinya lebih rendah lah. Nah, cuman pelumas encer juga punya kelemahan nih. Karena dia encer, viskositasnya rendah, jadi dia lebih mudah untuk larut kalau kena air. Jadi kalau teman-teman pakai pelumas yang kering, pelumas yang encer, otomatis bisa jadi sekali hujanan, 2 kali hujanan, bisa-bisa pelumasnya udah hilang di situ. Jadi dia lebih mudah hilang, itu kelemahannya. Tapi ada kelebihannya. Satu, karena tadi dia encer, maka dia tidak menarik debu untuk menempel. Lalu kelebihan yang kedua, karena dia encer, dia lebih mudah masuk ke sela-sela rantai. Seperti tadi gue mention, rantai kan macam-macam. Ada bushingnya, ada ring luarnya, ada ring dalamnya. Nah, pelumas yang lebih encer itu akan lebih memudahkan dia untuk masuk ke sela-sela rantai itu. Dengan kata lain, pelumas yang encer bisa melumasi dengan lebih baik daripada pelumas yang basah. Nah, tapi tadi kelemahannya dia akan cepat larut oleh air. Jadi kalau teman-teman kehujanan, teman-teman nyeberang sungai dan sebagainya, pelumasnya akan cepat hilang. Nah, sekarang ada satu lagi yaitu pelumas yang all purpose. Nah, pelumas all purpose ini ada macam-macam. Jadi ada yang benar-benar pelumas all purpose yang untuk sepeda, ada juga yang benar-benar all purpose. Nah, pelumas all purpose yang umum kita temuin yang untuk segala hal tuh biasanya yang paling umum tuh yang minyak Singer. Jadi rata-rata gue perhatiin banyak teman-teman yang minyakin rantainya pakai minyak Singer. Nah, pertanyaannya boleh apa enggak? Nah, gini, pelumas sepeda seperti layaknya pelumas mobil itu ada bahan sintetiknya. Jadi di samping dia juga melumasi rantai, dia juga melapisi. Nah, sedangkan minyak Singer ini terbuat dari minyak alami. Jadi dia tidak melapisi, dia tidak bisa melapisi, dia hanya melumasi. Nah, dengan kata lain, otomatis perlindungan terhadap rantai juga nggak ada kalau teman-teman pakai minyak Singer. Jadi apabila teman-teman mau pakai minyak all purpose, pastikan teman-teman pakai minyak all purpose yang buat sepeda. Ada banyak merek yang beredar di pasaran. Nah, biasanya udah jelas tuh, katakan pelumas dry, lalu pelumas
untuk yang wet sama ada yang all purpose. Nah, pastikan teman-teman pakai pelumas yang untuk rantai sepeda karena memang bahannya berbeda. Nah, sekarang pertanyaannya begini, teman-teman pasti tahu ya, ada semprotan namanya WD-40 yang biasa kita pakai semprot untuk bersihin karat, untuk bersihin baut-baut yang macet. Nah, itu boleh nggak dipakai? Nah, segini, WD-40 yang kita temuin di pasaran, yang biasa ada di toko bangunan atau dimanapun, itu sifatnya adalah penghilang karat. Jadi kalau misalnya rantai teman-teman berkarat, disemprot pakai WD, itu boleh, nggak apa-apa, hanya untuk membersihkan karat dan kotorannya. Tapi setelah itu tetap harus dilumasi dengan pelumas rantai yang memang untuk rantai sepeda. Kenapa? Karena WD-40 yang kita temukan di pasaran, yang di toko bangunan, yang di spray itu dia hanya menghilangkan karat teman-teman, tapi tidak melumasi sama sekali. Jadi kalau teman-teman notice, mungkin kalau misalnya ada gembok macet segala macam, teman-teman semprot, karatnya hilang, gemboknya bisa dibuka. Tapi hitungan jam juga itu sebenarnya minyaknya udah nguap, karena sebenarnya dia bukan pelumas, dia sifatnya penghilang karat untuk membersihkan. Jadi kalau mau pakai WD-40 yang semprotan itu boleh yang untuk bangunan, tapi habis itu harus langsung dilumasi lagi. Nah, WD-40 juga sebenarnya punya pelumas sendiri untuk sepeda, jadi bukan WD-40 yang itu. Nah, pastikan juga teman-teman nanti jangan salah beli. Kalau katakan mau beli WD-40 boleh, tapi pakai WD yang memang untuk pelumas rantai, bukan WD yang untuk penghilang karat. Nah, sekarang pertanyaannya begini, boleh nggak pakai gemuk? Nah, kembali ke soal tadi, gemuk ini kan sesuatu hal yang sangat kental ya. Nah, karena dia kental, maka dia akan stay lebih lama di situ. Otomatis dia akan umur pelumasannya akan lebih panjang. Tapi karena dia kental, otomatis dia akan lebih mengikat debu. Jadi efeknya lebih parah justru daripada pelumas basah yang tadi. Dia akan mengikat semua debu dan akan menghancurkan semua sproket rantai dan sebagainya. Nah, gemuk ini lebih cocok di tempat yang tertutup. Contohnya misalnya untuk gemukin bottom bracket ini oke, karena dia akan tertutup. Untuk gemukin hub misalnya gotri-gotri di hub itu oke, karena dia ketutup. Jadi debu nggak masuk, jadi nggak masalah. Tapi kalau katakan dipakai di tempat terbuka seperti rantai, gue sangat tidak merekomendasikan, karena ini akan mengakibatkan semua debu menempel dan akhirnya akan merusak semua drivetrain. Nah, sekarang pertanyaannya, boleh nggak pakai oli mobil? Nah, ini menarik nih, karena oli mobil kan speknya lebih tinggi daripada minyak pelumas sepeda gitu ya. Karena mobil kan kerjanya lebih berat, RPM-nya lebih tinggi, suhunya lebih panas. Boleh nggak tuh kalau misalnya pakai oli mobil? Nah, jawabannya jangan. Kenapa gitu? Karena oli mobil itu didesain untuk bekerja maksimal pada suhu yang tinggi. Jadi contoh lah kita sebut, misalnya mobil Jepang, itu kan suhunya kan sekitar 60 derajat sampai 80 derajat tuh mesinnya. Mobil Eropa bahkan bisa 80 sampai 100 derajatan. Nah, otomatis oli-oli ini, minyak-minyak ini didesain untuk bekerja optimal pada suhu yang segitu. Nah, sedangkan di sepeda kan suhunya nggak segitu. Jadi akhirnya efek pelumasan optimalnya juga nggak didapat. Jadi otomatis buat apa kita pakai oli mobil untuk melumasi rantai, karena toh juga nggak ada gunanya. Jadi ya kembali, setiap pelumas itu mempunyai fungsi yang berbeda. Ya kalau katakan kita naik sepeda, ya pakailah pelumas sepeda yang betul. Kalau kita bersepeda di trek basah, kita gunakan pelumas basah. Kita bersepeda di di trek yang kering dan berdebu, kita pakai pelumas kering. Nah, kalau kita misalnya suka all round, kadang kering, kadang basah, nah teman-teman boleh pakai yang pelumas yang all weather atau all purpose. Tapi pastiin buat yang sepeda ya, jangan pakai minyak Singer. Oke, gua rasa itu dulu teman-teman. Kalau ada masukan, ada saran, tolong taruh di komen. Kalau misalnya gua ada salah atau segala macem, tolong ditambahin di komen juga. Mohon bantuan untuk subscribe kalau belum subscribe. Mohon bantuan juga untuk share apabila teman-teman merasa konten ini berguna. Mohon supportnya supaya kita semakin semangat bikin konten-konten yang kita bisa belajar sama-sama. Saya rasa itu dulu teman-teman. Terima kasih, tetap semangat, tetap optimis. Salam Gobang Gocir, goes bareng, goes ngacir. Thank you.